Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, materi yang akan kita bahas yaitu adalah analisa korelasi. Sudah. Nah, jadi sebenarnya regresi dan korelasi ini itu yang berkaitan. Kalau regresi adalah kita mengukur dua buah variabel, apakah variabel A dan juga variabel B itu hubungannya gimana, yang artinya adalah apakah keduanya ini saling berketerkaitan, yang artinya apakah jika variabel X nya naik, bagaimana variabel Y nya apakah naik juga tuh atau turun, atau bagaimana seandainya variabelnya X nya turun, apakah ini kita lihat apakah ini juga turun atau ini naik. Nah, sedangkan korelasi di sini adalah seberapa persen atau seberapa yakin kita terhadap hasil yang didapatkan dari persamaan pada analisa regresi. Sudah ya. Untuk analisa regresi yang pertamanya nih, Y aksen sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Nah, jadi korelasi di sini adalah kita mau mengukur nih seberapa besar kita yakin, tingkat keyakinan kita terhadap hasil atau estimasi yang didapatkan pada analisa regresi. Sudah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya korelasi itu adalah mengukur seberapa kuat. Sudah, mengukur seberapa kuat dari derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Sudah. Nah, jadi ini korelasi berkaitan dengan relasi. Jadi seperti yang dikatakan tadi, X dan Y ini dua buah variabel. Ini bisa saling berhubungan, bisa tidak. Jika berhubungannya positif atau negatif, sudah, kemudian didapatkanlah hasilnya. Misalnya hasilnya ini 13 menggunakan persamaan Y aksen sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Sudah. Nah, kita ingin melihat nih seberapa besar nilai keyakinannya, seberapa besar nilai keyakinan yang didapatkan. Nilai keyakinan yang didapatkan dari nilai ini kita bisa melihatnya, kita bisa mengukurkan menggunakan analisa korelasinya. Sudah. Perbedaan antara regresi dan juga korelasi. Regresi adalah menunjukkan hubungan antar variabel, yaitu variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, sedangkan korelasi di sini dia tidak menunjukkan itu, tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, tetapi menunjukkan hubungan antar variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi maksudnya gini, kalau ini kan sebab akibat, yang arti sebab akibatnya jika salah satu naik, maka yang salah satunya itu juga mungkin naik atau turun. Kemudian jika yang ini turun, maka ini juga mungkin bisa turun, juga bisa naik. Sudah, tetapi di sini adalah seberapa besar keyakinan yang didapatkan dari hasil pada regresinya. Oke ya. Nah, di sini rumusnya ini untuk korelasi itu disingkat dengan KP, sudah, atau KP ini adalah R pangkat 2. Sudah, KP ini sama dengan R pangkat 2. Nah, jadi pertama kita cari nilai R-nya dulu, R-nya dulu. Sudah, untuk mencari nilai R di sini adalah rumusnya adalah sigma XI kali YI. Sigma XI kali YI dibagi dengan sigma X pangkat 2 kita akarkan, dan juga sigma Y pangkat 2 kita akarkan. Nah, jadi untuk sebelum mencari nilai koefisiennya, sudah, koefisien relasinya, kita harus mencari nilai R-nya dulu. Sudah, yang dimana untuk mencari nilai R persamaannya seperti ini. Sudah, contohnya gimana? Oke, contohnya ini didapatkan sebuah nilai X dan juga nilai Y. Sudah, kemudian kita buatkan ke dalam tabel. Nilai X nya ini kita masukkan 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12. Kemudian nilai Y nya adalah 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 dan juga 4. Kemudian di sini kita jumlahkan sigmanya. Setelah kita jumlahkan, maka nilai X nya di sini adalah 50. Sigma X nya, kemudian ini setelah kita jumlahkan, maka sigma Y nya adalah 62. Kemudian kita cari nilai X rata-rata dan juga nilai Y rata-rata. X rata-rata masih ingat ya, sigma X dibagi dengan N. Kemudian Y rata-rata adalah sigma Y dibagi dengan N. Nah, tadi sudah dapat ya, berarti sini nilai N nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini untuk mencari nilai X, mencari nilai X rata-ratanya, maka di sini adalah sigma X di sini adalah 50 dibagi 8, maka hasilnya adalah 6,25. Oke. Kemudian untuk mencari Y rata-rata, berarti sini adalah 62 dibagi dengan 8, maka hasilnya adalah 7,75. Sudah, berarti sini tinggal kita kurangkan aja nilai X-nya, kita kurangkan dengan X rata-rata, berarti 1 dikurang dengan 6,25, maka hasilnya adalah negatif 5,25. Oke, kemudian 2 dikurang 6,25, maka hasilnya adalah minus 4,25.
Kemudian 4 dikurang 6,25 maka hasilnya adalah minus 2,25. Sampai dengan yang terakhir 10 dikurang 6,25 maka hasilnya adalah 5,75. Oke, kemudian yang ini kita jumlahkan maka didapatkan hasilnya adalah 0. Oke, kemudian untuk yang y-nya, juga kayak gitu. Berarti tinggal kita kurangkan 2 dikurang 7,75 maka hasilnya adalah negatif 5,75. Kemudian 4 dikurang 7,75 maka hasilnya adalah minus 3,75. Kemudian 5 dikurang 7,75 maka hasilnya adalah negatif 2,75. Kemudian ini juga kita sigmakan. Maka didapatkan hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian yang ini kita kalikan yang apa? Nilai X yang ini negatif 5,25 dipangkat 2 kan, maka hasilnya adalah 27,5,625. Sudah. Kemudian yang ini negatif 4,25 kita pangkat 2 kan, maka hasilnya adalah 18,0625. Kemudian 2,25 kita pangkat 2 kan, maka hasilnya adalah 5,0625. Kemudian ini kita jumlahkan, maka didapatkan sigma XI-nya, sigma XI pangkat 2 hasilnya adalah 107,5. Kemudian yang Y-nya juga seperti itu. Berarti sini adalah negatif 5,75 kita pangkat 2 kan, maka didapatkan hasilnya adalah 33,0,625. Kemudian negatif 375 kita pangkat 2 kan, maka hasilnya adalah 14,0625. Sampai dengan yang terakhir 6,25 kita pangkat 2 kan, maka hasilnya adalah 39,0625. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, kita sigmakan atau kita totalkan nilainya, maka didapatkan nilainya adalah 117,5. Oke, 117,5. Kemudian di sini XY-nya berarti tinggal kita kalikan aja nilai X dikalikan dengan nilai Y. 5,25 dikali dengan 5,75 maka hasilnya adalah 30,1875. Kemudian 4,25 dikali dengan 3,75 maka didapatkan hasilnya adalah 15,9375. 2,25 dikali dengan 2,75 maka hasilnya adalah 6,1875. Sampai dengan yang terakhir 5,75 dikali dengan 6,25 maka hasilnya adalah 35,9375. Kemudian kita sigmakan atau kita jumlahkan maka didapatkan hasilnya adalah 111,5. Kemudian setelah didapatkan nilai-nilai yang ini, barulah kita bisa mencari nilai R-nya. Nilai R-nya tadi sigma XI YI dibagi dengan akar dari sigma X pangkat 2 dikali dengan akar dari sigma Y pangkat 2. Sudah? Di sini sigma XI YI, sigma XI YI. Nah, di sini dapat nilainya adalah 111,5. Maka di sini kita masukkan nilainya di sini adalah 111,5. Kemudian ini sigma dari X pangkat 2 dan juga Y pangkat 2. Kita lihat di sini. X pangkat 2 di sini adalah 107,5 sedangkan Y pangkat 2 adalah 117,5. Sudah? X-nya adalah 107,5 sedangkan Y-nya adalah 117,5. Berarti tinggal kita masukkan di sini adalah 107,5 akarnya, kemudian di sini 117,5 akarnya. Oke, berarti di sini kita akarkan terlebih dahulu nih 107,5 diakarkan, kemudian kita kalikan 117,5 kita akarkan. Kemudian setelah dapat hasil akarnya dikalikan, sudah. Berarti kita bagikan 111,5 dibagi dengan hasilnya maka didapatkan 0,99. Sudah. Ini untuk nilai R-nya. Nah, balik lagi untuk koefisien rumusnya itu sama dengan R pangkat 2. Berarti di sini adalah 0,99 kita pangkat 2 kan, maka hasilnya adalah 0,9801. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Yang artinya adalah jika kita menggunakan soal yang tadi, ini soal X dan juga Y, maka nilai kepercayaan atau nilai keakuratan hasilnya adalah sebesar 98%. Begitu kira-kira yang bisa dijelaskan terkait dengan analisa korelasi.